Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kode etik pramuwisata yang beranggotakan Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nur Rahman dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik ini adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Dalam pembentukannya, kode etik tentu memiliki tujuan di dalamnya, yaitu agar profesional. Kedua, sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan, pengacara. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu melanggar hukum. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa adapun yang menjadi penyebab mengapa terjadi pelanggaran kode etik yaitu: 1. Tidak berjalannya kontrol. 2. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 3. Rendahnya pengetahuan. 4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Pramuwisata adalah seseorang yang akan menemani, membimbing, memberikan informasi serta saran kepada para wisatawan yang sedang melakukan aktivitas wisatanya. Contohnya mengunjungi objek wisata, menemani berbelanja souvenir, juga makan-makan di restoran. Seorang pramuwisata juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang suatu objek wisata tersebut, lalu dapat beradaptasi dengan cepat dari satu topik ke topik lainnya. Seorang pramuwisata juga harus tampil semenarik mungkin agar membuat para wisatawan kagum, lalu merasa aneh karena yang diceritakan itu lebih menarik daripada yang dibayangkannya. Pramuwisata juga bukan hanya dituntut menjadi seorang pemandu, tapi dia juga harus bisa menjadi kawan bagi para wisatawan agar mendapatkan kesan yang baik dan para wisatawan ingin kembali ke tempat tersebut. Oke, selanjutnya adalah kode etik pramuwisata. Himpunan Pramuwisata Indonesia atau Indonesian Tourist Guide Association telah memformulasikan prinsip-prinsip dan standar etika yang akan mengikat pramuwisata Indonesia mengenai tanggung jawab profesi, sikap, tingkah laku dalam melaksanakan profesi dari pramuwisata sendiri. Terus bahwa di dalam melaksanakan profesi pramuwisata wajib untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat negara, bangsa, dan masyarakat, serta sesama pramuwisata yang tergabung dalam satu wadah nasional pramuwisata Indonesia. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 1 Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan keputusan nomor 07/Munas 1/10/1988 terdapat 10 poin kode etik pramuwisata yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, pramuwisata harus mampu menciptakan kesan dan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan. Kesan dan penilaian baik tersebut dapat ditunjukkan melalui sikap dan perilaku pramuwisata selama menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik, menghindari seperti bau badan, perhiasan, dan parfum yang berlebihan. Itu lebih baik dihindari untuk seorang pramuwisata. Lalu penampilan merupakan hal utama yang harus diperhatikan pramuwisata. Harus berpenampilan sewajarnya agar memberikan kesan yang nyaman untuk para turis ya. Jadi tidak usah terlalu heboh tampilannya,
Yang penting itu nyaman untuk si pramuwisatanya dan juga nyaman untuk si turisnya itu. Poin 3, pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia. Suasana yang gembira yang diusahakan oleh pramuwisata akan memberikan hiburan dan kenyamanan bagi wisatawan. Nomor 4, pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang, dan tidak meminta komisi. Sebagai seorang pramuwisata, tarif atas jasa yang dikenakan harus sesuai dengan kesepakatan awal. Pramuwisata tidak perlu meminta uang tambahan atau komisi dalam bentuk lainnya. Nomor 5, pramuwisata mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek. Kebudayaan Indonesia yang beragam menciptakan norma-norma adat yang berlaku di setiap daerah. Norma-norma tersebut harus pula dijunjung tinggi oleh wisatawan. Oleh karenanya, pramuwisata harus memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai norma adat yang berlaku agar ditaati dan diikuti oleh wisatawan. Nomor 6, pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial negara asal wisatawan. Pembicaraan mengenai kepercayaan, adat, agama, ras, dan sistem politik dari negara asal wisatawan mungkin adalah sesuatu yang sensitif untuk dibahas. Pembicaraan topik-topik tersebut haruslah dihindari agar tidak menyinggung dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Poin 7, pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan, maka pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas, bukan tidak mungkin terdapat pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh pramuwisata. Jika hal tersebut terjadi, maka jangan berusaha menjawab secara sembarangan. Akan lebih bijak jika terus terang dan kemudian mencoba mencari jawaban atau penjelasannya di lain kesempatan. Poin 8, pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Pencemaran nama baik dapat merusak nama baik pariwisata Indonesia. Nomor 9, pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan. Pramuwisata harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja dengan tidak mencampurkan permasalahan pribadi pada saat sedang bekerja. Poin terakhir, pramuwisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Kesan yang baik yang diciptakan oleh pramuwisata akan memberikan nama baik bagi pariwisata Indonesia dan membuat wisatawan memiliki keinginan untuk berkunjung kembali suatu saat. Pasal 2. Kode etik akan menjadi pengikat dan acuan dari pramuwisata berlisensi dalam rangka melaksanakan tugas serta tindakan jika melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas profesi pramuwisata. Pasal 3, kemampuan profesional adalah kemampuan pramuwisata untuk mengikat terus-menerus pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan kewajiban pramuwisata sesuai dengan SKKINE Pramuwisata. Pasal 4, integrasi. Pramuwisata Indonesia harus jujur, bersikap adil, dan saling menghormati dalam memberikan pelayanan jasa pramuwisata. Pasal 5, tanggung jawab. 1. Tanggung jawab hak asasi menghormati hak orang lain dalam pramuwisata. Indonesia harus menghargai kemanusiaan dan tidak memberi toleransi terhadap diskriminasi berdasarkan usia, kelamin, suku, warga negara, agama, ketidakmampuan seseorang. Tanggung jawab sosial bahwa pramuwisata harus peka terhadap kehidupan sosial masyarakat dan selalu menjaga lingkungan alam semesta. 3.
Tanggung jawab profesi. Setiap pramuwisata Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun citra positif dan penampilan profesi, sikap untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum. 4. Tanggung jawab pelanggan pramuwisata dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan jasa yang ditawarkan kepada pengguna jasa mereka, sehingga dengan demikian pelanggan akan memiliki kepercayaan terhadap pramuwisata. 5. Tanggung jawab lingkungan pramuwisata harus mempromosikan dalam hal konservasi lingkungan dan usaha-usaha preventif yang dapat mengakibatkan lingkungan dan ekosistem rusak oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, baik dari pramuwisata atau wisatawan. Pasal 6. Kewajiban pramuwisata. Pramuwisata anggota HPI dalam melaksanakan tugasnya harus selalu patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 7. Pramuwisata Indonesia selalu menjaga citra baik kepariwisataan Indonesia yang berdasarkan kepada falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pasal 8. Pramuwisata Indonesia selalu taat memakai kartu tanda pengenal pramuwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Pasal 9. Pramuwisata Indonesia wajib peduli dengan lingkungan hidup berdasar atas master plan dari pemerintah daerah dan pusat. Pasal 10. Pramuwisata Indonesia wajib memahami tentang kebudayaan masyarakat setempat, adat istiadat yang berlaku dalam pengembangan kepariwisataan. Pasal 11. Pramuwisata Indonesia dilarang menjelekkan reputasi sesama pramuwisata baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 12. Pramuwisata Indonesia dilarang keras memberi informasi kepada wisatawan terhadap rahasia negara. Pasal 13. Pramuwisata Indonesia dilarang melaksanakan tugas guiding di luar ketentuan lisensi dan bahasa yang telah diterbitkan dalam sertifikat pramuwisata. Hai, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.